Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan kali ini tentang hal dan tamyiz. Kita dari hal terlebih dahulu. Apa yang disebut dengan hal dan apa itu yang disebut dengan tamyiz. Sebelum kita menjelaskan tentang hal dan tamyiz, mari kita baca Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa barik wa sallim ajma'in. Thumma khususan ila Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Thumma khususan ila Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Daud Asad. Thumma khususan ila Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal itu adalah sifat yang dibaca nasab. Ya, hal itu adalah sifat yang dibaca nasab untuk menerangkan kondisi fa'il atau kondisinya maf'ul atau selainnya ketika terjadi suatu perbuatan. Contohnya seperti apa? Ja'a hafidhun masyian. Pada contoh ja'a hafidhun masyian, ini kan ja'anya ini kan masih belum jelas. Datangnya hafidh ini kan masih belum jelas. Apakah datangnya dia itu jalan kaki? Apakah datangnya dia bawa mobil? Apakah dia datangnya naik sepeda motor? Ataukah dia datangnya naik pesawat? Nah, itu kan belum jelas. Nah, sehingga untuk menerangkan keadaan datangnya dia, maka di sini ada masyian. Oh, dalam keadaan jalan kaki. Berarti masyian ini adalah menerangkan datangnya hafidh. Berarti ini hal dari hafidh. Berarti hafidh ini sebagai apa? Sebagai fa'il. Berarti masyian ini adalah menerangkan kondisinya hafidh. Amilnya apa? Amilnya itu adalah ja'a. Syarat-syaratnya hal itu yang pertama, hal harus terdiri dari isim nakiro. Pada contoh masyian ini kan yang menjadi hal. Masyian ini ma'rifat apa nakiro? Nakiro. Kalau dijadikan ma'rifat maka menjadi bagaimana? Al-masyiyah. Ya, ini tapi harus ma'rifat, harus nakiro. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hal terletak setelah sempurna kalam. Artinya sempurna kalam, kalau fi'il itu sudah ada fa'il. Kalau mubtada sudah ada khobar. Kalau syarat sudah ada jawabnya. Jadi itu terletak setelah itu. Karena lafal masyian ini sudah terletak dari ja'a hafidhun, yang mana ja'a hafidhun ini susunan apa? Susunan fi'il dan fa'il. Sehingga lafal ja'a hafidhun ini sudah disebut dengan kalam yang sempurna. Ini sudah tepat kalau masyian kedudukannya menjadi hal. Syaratnya sudah terpenuhi, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, sahibul hal harus makrifat. Sahibul hal itu artinya adalah pemilik kondisi itu.
Siapa yang berjalan di sini? Siapa? Hafid. Hafid. Berarti lafal hafid di sini harus ma'rifat. Hafidun ini ma'rifat apa nakiro? Ma'rifat. Kenapa dikatakan ma'rifat? Isim alam. Isim alam. Berarti lafal masyian ini sudah memenuhi syarat dikatakan hal. Paham ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hali ini penjelasan tentang hal. Al-halu adapun hal, huwalismu adalah isim, al-mansubu yang dibaca nasab, al-mufassiru yang menjelaskan lima bagi sesuatu, imbahama yang samar apa ma minal hayati dari beberapa kondisi. Yakni bermaksud siapa ke musannif annal hala kepada sesungguhnya adapun hal, walismu adalah isim, al mansubu yang dibaca nasab, al mufassiru yang menjelaskan lihayati sahibihi terhadap kondisi pemilik hal, inda husuli makna amilihi ketika tercapai makna amilnya hal. Fahuwa maka adapun hal itu wasfun fil makna adalah sifat dari segi maknanya. Nah, dari segi maknanya contoh masyiat ini kan yang berjalan. Nah, jadi hal itu adalah sifat, isim sifat. Akan tetapi bukan sifat yang dimaksud pada keterangan yang awal, bahwa bukan naat tapi hanyalah bentuknya saja. Makanya di sini disebut dengan istilah wasfun fil makna li sahibihi, bagi pemilik hal atau bagi sahibul hal. Qayyada yang mengqaidi, memberi catatan apa hal itu, li'amilihi bagi amilnya hal. Apa amilnya hal? Amilnya hal di sini adalah ja'a. Ini diberi qaid, diberi catatan bahwa datangnya hafid itu bagaimana? Masyian. Berarti sudah diberi batasan bahwa dia hafid itu datangnya masyian, tidak naik pesawat, tidak naik mobil, tidak pula naik sepeda motor. Tapi masyian ini maksudnya adalah sebagai qaid, sebagai catatan bagi amilnya. Contoh, ja'a Zaidun rakiban. Ja'a datang Zaidun, siapa Zaid, rakiban hale berkendara. Fa Zaidun adapun lafal Zaidun, fa'ilu ja'a adalah fa'il, lafal fa'ilnya lafal ja'a. Wa rakiban adapun lafal rakiban, halun minhu adalah hal dari lafal Zaid, kondisi yang menerangkan kondisinya Zaid. Hasola yang tercapai biha dengan rakiban, bayanu hayatihi apa penjelasan kondisinya Zaid, indal maji'i ketika datang. Ketika datang Zaid itu bagaimana? Rakiban di sini. Fahiya adapun lafal rakiban, halun adalah menjadi hal minal fa'ili dari fa'ilnya, yaitu Zaidun. Sedangkan yang menasabkan wa nasibuhu, adapun yang menasabkan hal itu, al fi'lu adalah fi'il, al madhkuru yang disebutkan, qablahu sebelum hal. Jadi kalau ditanya rakiban, sahibul halnya mana? Adalah Zaidun. Kalau ditanya amilnya rakiban apa? Ja'a. Itu.
Wa qad ta'ti al-halu minal maf'uli kama dzakarahu biqaulihi. Wa qad ta'ti dan terkadang ada, terkadang datang al-halu apa hal itu minal maf'uli menerangkan dari maf'ul. Kalau tadi menerangkan datangnya fa'il, sekarang menerangkan dari maf'ul. Kama sebagaimana contoh dzakara yang menyebutkan hu kepada ma. Dzakara yang menyebutkan siapa ke musannif hu kepada ma biqaulihi dengan perkataan ke musannif wa raqibtul farasa musrojan. Wa raqibtu dan menaiki siapa aku al farasa akan kuda. Al-farosa ini kan menjadi maf'ul. Musrojan hale diberi pelana. Nah, lafal musrojan ini merupakan hal dari mana? Dari al-farosa. Al-farosa di sini kedudukannya sebagai apa? Maf'ul. Berarti di sini adalah hal dari maf'ul. Kalau yang di atas tadi contohnya ja'a zaidun raqiban itu hal dari fa'il. Kalau yang musrojan ini hal dari maf'ul. Fal farasa maf'ulu raqibtu. Fal farasa adapun lafal al farasa maf'ulu raqibtu adapun maf'ulnya lafal raqibtu. Ialah maf'ulnya lafal raqibtu. Wa musrojan adapun lafal musrojan halun ialah hal minal farasi dari lafal al farosa. Fahiyya adapun lafal musrojan itu halun minal maf'uli adalah hal dari maf'ul. Wa nasibuha adapun yang menasabkan musrojan al-fi'lu adalah fi'il al-madhkuru yang disebutkan qablahu sebelum hal. Seperti di awal tadi, musrojan ini hal dari mana? Dari al-farosa. Al-farosa ini merupakan maf'ul. Itu kalau ditanya sahibul halnya mana. Kalau ditanya amilnya musrojan mana? Raqibtu. Contoh yang selanjutnya walakitu Abdullahi raqiban. Walakitu dan berjumpa siapa aku. Berjumpa Abdullahi kepada Abdullah raqiban hale berkendara. Kalau ini tidak jelas ini yang berkendara Abdullah ataukah saya? Saya sedang berkendara dan ketika itu berjumpa dengan Abdullah, ataukah saya berjumpa dengan Abdullah yang mana kondisinya Abdullah itu berkendara. Nah, ini kan tidak jelas ini. Bisa keduanya. Kalau contoh ini, makanya lagi-lagi maf'ul hal itu ada kalanya menerangkan sahibul halnya itu ada kalanya fa'il, ada kalanya maf'ul. Fa'abdallah adapun lafal abdallah maf'ulu laki itu adalah maf'ul dari lafal laki itu. Wa raqiban dan adapun lafal raqiban yahtamilu ialah boleh jadi ayyakuna ada apa lafal raqiban itu halan ialah menjadi hal minat ta'i dari ta, berarti dari tu, dari aku. Wahia adapun tak itu al-fa'ilu ialah menjadi fa'il. Au min abdallah atau menjadi hal dari lafal abdallah.
Wa huwa adapun Abdullah itu al-maf'ulu ialah menjadi maf'ul. Ini tidak jelas ini. Raqibannya ini siapa? Apakah raqiban ini halnya tu ataukah raqiban ini halnya Abdullah? Ini sama-sama bisa. Kalau raqiban ini halnya tu berarti sahibul halnya adalah terdiri dari fa'il. Kalau raqiban ini sahibul halnya adalah Abdullah berarti raqiban adalah sahibul hal dari maf'ul. Wama dan contoh asbaha yang menyerupai apa ma dzalika kepada contoh-contoh tersebut min amsilatil hali dari contoh-contohnya hal. Banyak contoh-contohnya hal yang lain. Waqat ta'ti dan waqat takunu dan terkadang ada al-halu apa? Hal jumlatan ialah jumlah. Kalau yang tadi di depan kan halnya bukan jumlah tapi mufrad. Contohnya hal yang terdiri dari jumlah itu seperti apa? Ja'a Zaidun wasyamsu tali'atun. Ja'a datang Zaidun siapa Zaid? Wasyamsu hali adapun matahari tali'atun adalah terbit. Jadi wasyamsu tali'atun ini adalah posisinya disebut dengan mahalnya mahal nasab karena menjadi hal. Hal dari mana? Hal dari Zaidun. Makanya wawunya ini bukan wawu ataf tapi wawunya disebut dengan wawu hal. Inilah yang disebut dengan hal yang terdiri dari jumlah. Hal yang terdiri dari jumlah itu harus ada wawunya, yang mana wawu itu disebut dengan wawu hal. Jadi cara bacanya bukan ja'a Zaidun datang siapa Zaid wasyamsu dan matahari toli'atun yang terbit, bukan seperti itu. Nanti Zaid datang dan matahari sama-sama datang. Gimana? Zaid dan matahari sama-sama datang ke saya. Kan gimana kalau matahari datang ke saya bisa kebakaran ini rumah. Makanya ini adalah wawunya wawu hal. Ketika Zaid itu datang menemui saya, maka begitu kondisinya itu matahari sedang terbit, berarti ya bagaimana? Zaid datangnya ke saya itu waktu pagi, bukan waktu petang. Fal wawu adapun wawu yang ada pada lafal wasyamsu itu di depan, wawul hali adalah wawu hal. Wasyamsu adapun lafal asyamsu wasyamsu toli'atun adapun lafal asyamsu toli'atun. Mubtada'un wa khabarun adalah mubtada dan khabar. Wal jumlatu adapun jumlahnya mubtada khabar itu fi mahalli nasbin ialah menempati di tempatnya nasab. Halun ialah menjadi hal min Zaidin dari lafal Zaidin. Wahia fi qaulika wahia adapun jumlah ja'a Zaidun wa syamsu tali'atun fi quwwati qaulika sama dengan kamu mengatakan ja'a Zaidun muqarinan tulu asyamsi. Ja'a datang Zaidun siapa Zaid muqarinan hale bersamaan tulu asyamsi dengan terbitnya matahari. Itu engkau berkata ja'a Zaidun wa syamsu tali'atun,
itu sama dengan engkau mengatakan ja'a Zaidun muqari'an tulu asyamsi. Ini sekarang penjelasan tentang syarat-syarat hal. Wala yakunul halu illa nakiratan. Wala yakunu dan tidak boleh ada al-halu apa hal illa nakiratan kecuali terdiri dari isim nakiro. Seperti sudah dijelaskan tadi. Yakni bermaksud siapa ke musannif annal hala kepada sesungguhnya adapun hal la takunu ialah tidak boleh ada apa hal itu illa nakiratan kecuali isim nakiro. Kama sebagaimana contoh fil amtsilatis sabiqati pada contoh-contoh yang telah lalu yang sudah disebutkan di atas. Halnya itu kan nakiro semuanya. Waqad ta'ti akan tetapi waqad ta'ti terkadang datang apa hal itu ma'rifatan hale ma'rifat. Fatu awalu bagaimana kalau hal itu terdiri dari isim ma'rifat. Fatu awalu maka ditakwil apa hal itu binakirotin dengan isim nakiro. Contoh udhulu al-awwala fal-awwala. Udhulu masuklah kalian al-awwala hale pertama fal-awwala kemudian yang pertama. Maksudnya ay murattibina artinya berurutan. Redaksi al-awwala fal-awwala ini sama dengan udhulu murattibina, masuklah kalian secara berurutan. Artinya masuklah satu persatu. Jangan langsung masuk semuanya. Masuk semuanya ya ndak muat. Kalau masuk ya satu persatu giliran. Jangan masuk semua. Wajtahid dan juga contoh yang selanjutnya wajtahid wahdaka. Wajtahid dan bersungguh-sungguhlah engkau wahdaka sendirinya kamu. Ai munfaridan artinya sendirinya kamu. Lafal wahdaka ini kan makrifat, akan tetapi lafal wahdaka itu ditakwil munfaridan. Munfaridan ini nakiro. Jadi redaksi wajtahid wahdaka sama dengan wajtahid munfaridan. Engkau harus bersungguh-sungguh. Engkau harus bersungguh-sungguh. Munfaridan hale sendirinya kamu. Wahdaka hale sendirinya kamu. Jadi di dalam menuntut ilmu kalian itu harus bersungguh-sungguh, harus serius. Tidak boleh main-main. Jadi harus serius. Jangan karena temannya belajar, kalian juga belajar. Kalau temannya tidak belajar, kalian juga tidak belajar. Tidak boleh seperti itu dalam mencari ilmu. Tapi harus ijtihad bersungguh-sungguh. Syarat yang kedua wala yakunu illa ba'da tamamil kalami. Wala yakunu dan tidak boleh ada apa hal illa ba'da tamamil kalami kecuali setelah sempurnanya kalam. Kama fil amtsilatis sabiqati sebagaimana contoh yang telah lalu. Waqad yajibu dan terkadang wajib takdimul hali apa mendahulukan hal. Idza kana manakala ada laha ialah bagi hal itu sadrul kalami adapun permulaan kalam. Ka asma'il istifhami seperti isim-isim istifham. Contoh, kaifa ja'a Zaidun?
Kaifa hale bagaimana ja'a datang Zaidun siapa Zaid. Kaifa ini kedudukannya menjadi hal. Kaifa merupakan hal yang wajib berada di depan. Karena kaifa itu merupakan isim istifham. Tidak boleh engkau mengatakan ja'a Zaidun kaifa. Tidak boleh seperti itu. Tapi kaifa ja'a Zaidun. Kaifa hale bagaimana ja'a datang Zaidun siapa? Zaid. Ini menanyakan bahwa Zaid ini datangnya bagaimana kondisinya. Oh ternyata dijawab di atas tadi ja'a Zaidun rakiban. Wa i'rabuhu adapun i'rabnya lafal kaifa ja'a Zaidun. Kaifa ialah adapun lafal kaifa ismu istifhamin adalah isim istifham. Mabniyun ialah dimabnikan alal fathi atas fathah. Jadi kalau ada perbedaan antara fathin dengan fathatin, antara dhammin dengan dhammatin, antara kasrin dengan kasrotin. Kalau dhammin, kasrin, dan fathin itu merupakan harkatul bina. Tapi kalau dhammatin, kasrotin, dan fathatin itu merupakan harkatul i'rab. Jangan sampai salah ini. Fi mahalli nasbin, menempati di tempatnya nasab, alal hali menjadi hal, min zaidun dari lafal zaidun. Wa ja'a Zaidun adapun lafal ja'a Zaidun fi'lun wa fa'ilun adalah susunan fi'il dan fa'il. Syarat yang ketiga wala yakunu dan tidak boleh ada sahibuha apa sahibul hal illa ma'rifatan kecuali terdiri dari isim ma'rifat. Kama sebagaimana contoh fil amtsilatis sabiqati pada contoh yang lalu. Waqad ta'ti dan terkadang datang an-nakiratu apa sahibul hal yang nakira samaan hale sama'i. Sama'i itu adalah tak beraturan. Ada yang sama'i, ada yang kiasi. Kalau yang sama'i itu tidak beraturan, kalau yang kiasi itu yang beraturan. Apa kalau bahasa Inggrisnya? Reguler apa yang? Iya. Reguler dan irregular. Kalau reguler itu apa? Yang beraturan ya, yang tidak beraturan. Yang kalau reguler itu yang sama'i ya, kalau irregular Mana? Mana nih Ica? Mi? Nggak tahu lah pokoknya antara reguler dan reguler itu yang berurutan. Berarti itu adalah sama'i. Iya, berarti itu adalah kiasi. Kalau yang irregular itu tidak beraturan. Berarti itu adalah yang sama'i. Wa minhu dan termasuk dari contoh hal yang sahibul hal yang terdiri dari isim nakira al haditsu adapun hadis Nabi. Shalla Rasulullahi jalisan wa shalla wara'ahu rijalun qiyaman. Salat Rasulullahi siapa Rasulullah jalisan hale duduk. Kalau ini benar
Sahibul halnya ini Rasulullah. Rasulullah ini makrifat. Sedangkan jalisan ini nakira, sudah tepat. Kalau di belakang ini wasalla dan sholat juga wara'ahu di belakang Rasulullah. Rijalun siapa laki-laki. Kiaman kondisinya rijalun itu kiaman hale berdiri. Rajulun ini kiaman ini kedudukannya menjadi hal. Sahibul halnya mana? Rijalun. Rijalun ini makrifat apa nakiro? Nakiro. Padahal sahibul hal itu harus terdiri dari isim makrifat. Ini terdiri dari isim nakiro. Boleh ini. Ini adalah sama'i, ini istilahnya. Fakiyaman adapun lafal kiyaman halun min rijalun adalah hal dari lafal rijalun. Wahuwa adapun lafal kiyaman itu nakiratun adalah nakiro. Wahuwa adapun hal yang terdiri dari nakiro yuhfadhu ialah dapat dihafal. Yuhfadhu ialah dapat dihafal apa hal yang terdiri dari isim nakiro, wala yuqasu alaihi dan tidak bisa dikiaskan kepadanya. Ya cuma sedikit. Tidak bisa dikiaskan kepada yang sedikit itu. Bisa dihafal ini. Wa qad yakunu dan terkadang ada sahibuha apa sahibul hal. Nakirotan ialah nakiro, kiasan hale kiasi. Terkadang juga ada sahibul halnya, terkadang pula sahibul hal itu terdiri dari isim nakiro yang merupakan kiasi. Akan tetapi kiasinya itu bimusawwirin, dengan sesuatu yang membolehkan. Sebab adanya sesuatu yang membolehkan minal musawwirati, dari hal-hal yang membolehkan. Ada beberapa hal yang membolehkan hal itu terdiri dari sahibul hal itu terdiri dari isim nakiro. Sesuatu atau perkara-perkara yang sesuatu yang membolehkan sahibul hal itu terdiri dari isim nakiro, itu madzkuratun disebutkan fil mutawwalati di dalam kitab yang panjang penjelasannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Paham ya?